Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 semester 1, materi pertama yaitu Mad Silah Qasiroh. Masih bersama Ismail. Ada pertanyaan yang harus kita jawab agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Pendahuluan, kelas dibagi menjadi 8 kelompok dengan cara setiap deret ke belakang dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, silakan membentuk kelompok. Materi pembelajaran lengkap ada pada buku paket halaman 6, buku LKS ada pada halaman 3. Silakan dibaca, dipelajari bersama kelompokmu untuk persiapan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada langkah berikut. Kegiatan 1, cari sampai dapat. Ya, siap-siap setiap kelompok untuk menjawab pertanyaan, dan kelompok yang dapat menjawab langsung angkat tangan dan menjawab. Ya, berlaku untuk 8 kelompok pertanyaan ini. Silakan angkat tangan. 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 Ya. Kita lanjutkan kegiatan 2, materi sederhana. Materi sederhana ini adalah materi paling minimal yang perlu dikuasai untuk kita mengetahui mad silah qasiroh. Untuk uraian panjang atau penjelasan lebih detail ada di buku paket dan buku LKS-mu. Setidak-tidaknya materi sederhana bisa menjadi jembatan ingatan kita dalam memahami mad silah qasiroh. Mad silah. Sebelum kita mempelajari mad silah qasiroh, terlebih dahulu kita pelajari apa itu mad silah. Mad silah menurut bahasa adalah mad itu panjang dan silah itu hubungan atau panjang ada hubungan. Mad silah menurut istilah bacaan yang terjadi karena ada hak domir yang tidak didahului huruf berharokat sukun atau bacaan panjang, kemudian tidak diikuti huruf berharokat sukun dan tidak diikuti hamzah tanda mad. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, angkat tangan. Ya, lanjut. Perhatikan tabel mad silah. Ada 3 kolom, konsentrasi kita supaya mudah untuk mengingat adalah di tengah, huruf konsentrasi. Huruf konsentrasi hak domir. Untuk membentuk mad silah, sebelum hak domir bukan bacaan sukun. Sesudahnya bukan bacaan sukun atau sambung. Kemudian baris berikutnya, huruf konsentrasi hak domir, sebelumnya bukan bacaan panjang dan sesudahnya juga bukan bacaan panjang. Nah, ini pembentuk mad silah. Kita lanjutkan, mad silah dibagi menjadi 2, yaitu mad silah qasiroh dan mad silah tawilah. Nah, kebetulan hari ini kita akan
berbicara tentang mad silah qasirah. Mad silah qasirah adalah mad silah yang tidak diikuti hamzah hidup. Adapun panjang bacaannya yaitu 1 alif atau 2 harokat. Contoh, innahu kana lahu ma fis samawati. Innahu kana, hunya dibaca panjang 2 harokat. Lahu ma fis samawati, lahu, hunya juga dibaca panjang 2 harokat. Bersama-sama dibaca, contoh 1, 2, 3. Innahu kana lahu ma fis samawati. Ya, lanjut. Tugas yang wajib dikumpul. Anak-anak siap-siap untuk diskusi. Nah, hasil diskusi nanti dipresentasikan dan dikumpul. Perintahnya dilihat lembar kerja anak-anak. Lembar diskusi anak-anak dilihat perintahnya. Berilah tanda checklist pada kolom pernyataanmu dengan memperhatikan informasi pada kolom uraian. Tentukan pernyataanmu. Uraian pada tabel di bawah ini ada hubungannya dengan mad silah qasirah. Ingat, ada hubungannya dengan mad silah qasirah. Kita lihat tabel. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, ada uraian, ada pernyataan, benar apa salah. Contoh, kalau nomor 1, uraian itu ada hubungannya dengan mad silah qasirah, maka di kolom benar kamu checklist. Tapi kalau salah, yang salah, di kolom salah kamu checklist. Begitu seterusnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sambil diskusi, tentukan benar salahnya. Kemudian untuk sekretaris atau yang menulis, perlu diperhatikan nanti pelaporannya. Di lembar pelaporan itu atau di lembar hasil diskusi ada kelompok, misalnya kelompok A, kelasnya misalnya kelas 9A, nama anggota 1, 2, 3, 4 ditulis, kemudian untuk kolom nilai nanti saya yang nulis. Tabel di bawah ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan ada pernyataanmu. Masih ingat tadi, kalau nomor 1 itu ada hubungannya dengan mad silah qasirah, maka kamu tulis B. Kalau tidak ada hubungannya, maka kamu tulis S. Begitu seterusnya hingga nomor 5. Lanjut. Kegiatan 4. Presentasikan dan kumpulkan hasil diskusi. Siap-siap, setiap kelompok, siapa yang mau membacakan di depan, dan lembar hasil diskusi yang siap dikumpul, dikondisikan. Saya panggil dulu kelompok A untuk membacakan hasil diskusi di depan, kemudian nanti dikumpul lembar diskusi, hasil diskusi. Dilanjutkan kelompok B, silakan. Silakan kelompok C. Silakan kelompok D. Silakan kelompok E dibaca di depan. Silakan kelompok F. Silakan kelompok G. Silakan kelompok H. Ya, 8 kelompok sudah maju dan sudah mengumpulkan hasil diskusi pada kesempatan ini. Belajarlah memahat di atas batu ketika teman meniupkan kesejukan untukmu, tapi pahatlah di atas pasir pantai ketika teman meniupkan kegerahan. Moto ditulis oleh Ismail.
Anak-anakku, selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga sukses dan jangan lupa di rumah dibaca lagi berulang kali supaya kita lebih paham apa yang dimaksud dengan mad silah qasirah. Pertemuan hari ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.